Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Salsa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Langsung aja ke videonya. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Nah, menurut saya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya kita meningkatkan atau membangkitkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk melakukan perubahan agar masyarakat lebih mandiri dalam menggunakan potensi yang ada. Yang kedua, pertanyaannya yaitu pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Menurut saya, filosofi tersebut menunjukkan bahwa kita di sini sebagai fasilitator itu yang pastinya menginginkan atau mengharapkan setiap masyarakat itu menjadi berdaya. Nah, agar masyarakat itu bisa menjadi berdaya, maka dia harus percaya diri, antusias dan termotivasi, juga berkomitmen dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, juga bisa bertanggung jawab. Selain itu, mencoba berkomunikasi dengan baik antara fasilitator dan masyarakat yang diberdayakan agar mengetahui hal apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan, serta masyarakat dapat belajar dan terus mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu ada sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Menurut saya, dalam diri fasilitator harus terwujud sikap peduli pada setiap masalah masyarakat. Sikap peduli itu hanya bisa dilakukan apabila ada sikap tanggap dan peka terhadap keadaan masyarakat dampingannya. Oleh karena itu, salah satu adab dari seorang fasilitator yaitu idoroku mahaulahu, yang artinya tanggap terhadap keadaan di sekitarnya. Selain itu, dalam mendampingi masyarakat, fasilitator harus betul-betul mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, seperti kebiasaan masyarakat, isme-isme, dinamika pemikiran, dan sebagainya. Maka dengan memiliki sikap tanggap dan peka ini, keberadaan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan akan mudah dikenali, sehingga setiap adanya kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan program tersebut. Sikap tersebut juga membuat fasilitator mampu mengantisipasi permasalahan yang akan muncul nantinya, sehingga mudah untuk kita sebagai fasilitator membuat strategi pelaksanaan selanjutnya. Langsung saja ke nomor 4. Di sini ada pertanyaan. Dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat? Jelaskan dan beri contoh. Dalam hal ini, pendekatan utama yang harus dilakukan adalah menganggap bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai objek, tetapi masyarakat merupakan subjek dari setiap pembangunannya sendiri. Lalu kita harus melakukan pendekatan dengan terarah, di mana ditujukan langsung kepada yang memang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya, juga sesuai kebutuhannya. Selain itu, pendekatan selanjutnya yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut lebih efektif karena sesuai dengan kemampuan masyarakat yang fasilitator tuju. Selain itu juga melakukan pendekatan kelompok
Pendekatan kelompok ini merupakan pendekatan yang paling efektif karena dilihat dari penggunaan sumber daya yang ada juga lebih efisien. Di samping itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina, dipelihara secara saling menguntungkan. Lalu, strategi dalam pemberdayaan masyarakat, apa sih yang harus dilakukan strateginya? Yang pertama yaitu mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis sehingga hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu muncullah penciptaan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi. Yang keempat yaitu pengelolaan dana. Dari pelestarian hasil dapat dikelola mudah dalam lingkup yang lebih luas. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, pertanyaannya, sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Baik, menurut saya kontribusi yang akan saya lakukan jika sebagai mahasiswa yaitu tentunya memberikan ilmu yang saya dapat agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Selain hal tersebut, kita sebagai mahasiswa bisa melakukan yang namanya KKN. Hal tersebut dengan mendatangi suatu desa, lalu merencanakan juga membuat program yang akan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di desa tersebut. Selain itu juga bersikap peka terhadap lingkungan sekitar dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu memberikan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan, bahkan bisa saja memberikan sedikitnya rezeki yang kita miliki untuk membantu kebutuhan mendesaknya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, atau juga bisa mengikuti komunitas-komunitas sosial yang di dalamnya bisa kita ikut kontribusi langsung terhadap masyarakat yang ingin kita bantu. Lalu fungsi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini untuk saya sendiri sangat sekali bermanfaat dalam diri saya. Dari sisi moral, dapat memberikan bentuk nyata dari eksistensi mahasiswa dalam masyarakat sebagai agen perubahan kepada bangsa yang lebih berintegritas. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini juga insya Allah sangat penting untuk kita nantinya karena bisa menjadi suatu ikhtiar kita kepada Allah untuk membantu sesama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan itu juga jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.